Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Suprono Wahyu Jatmiko. Kali ini kita akan membahas manajemen logistik dengan topik pengantar manajemen logistik. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Bahwa yang namanya logistik, ya. Jadi nanti ada istilah logistik, ada istilah marketing, ada istilah supply chain. Jadi di sini logistik ini tidak hanya seperti yang kita prediksikan. Jadi kalau yang sering kita temui di masyarakat itu kayak perusahaan-perusahaan pengiriman barang, mereka menyebutnya adalah logistik. Sebenarnya logistik tidak hanya seperti itu. Jadi logistik ini tidak hanya sekedar mengirim barang, tetapi lebih dari sekedar mengirim barang. Jadi kalau kita mau ngirim barang, lalu kita pergi ke sebuah perusahaan jasa pengiriman barang, mereka mengatakan itu adalah logistik, itu yang mereka lakukan itu merupakan bagian terkecil dari logistik. Jadi kalau yang namanya logistik, itu dia mulai dari bagaimana nanti perusahaan tersebut memperoleh bahan bakunya atau dari suppliernya sampai dengan bagaimana konsumen atau customer itu bisa memperoleh barang tersebut. Itu adalah logistik. Nah, kalau ditanyakan aktivitas-aktivitas logistik, ini ada kegiatannya, ini ada proses pengiriman barang, kemudian nanti penyediaan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di dalam logistik tersebut, juga transportasinya, lalu melakukan pendataan dalam bentuk inventarisasi, ada komunikasi, ada pengurusan dan penyimpanan. Jadi barang itu nanti disimpannya di mana, bagaimana cara menyimpannya, kemudian nanti apakah mau nanti dikirim pakai seperti ini kereta api atau cukup pakai kendaraan-kendaraan kecil. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh logistik. Nah, kalau disebutkan terminologinya logistik, di sini nanti ada dalam bentuk distribusi fisik, kemudian ada pengelolaan material, ada pengadaan bahan baku atau mungkin pengadaan sumber daya yang lain, kemudian ada juga perputaran produk, ada marketingnya, kemudian ada supply chain atau di sini adalah rantai pasok, kemudian ada permintaannya, ada channel manajemennya, distribusinya sendiri, industrialnya,
termasuk juga di sini adalah sistem responnya. Jadi logistik ini banyak sekali kegiatannya, jadi tidak hanya sekedar mengirimkan barang. Nah, garis besar siklus logistik, secara garis besar, di sini kegiatan logistik itu dimulai dari raw material atau bahan baku. Bahan baku di mana di sini bahan baku nantinya itu akan disalurkan oleh supplier, di mana supplier itu nanti dia menyetok kebutuhan dari pabrik. Nah, dari pabrik di sini, bagaimana caranya nanti bisa sampai ke konsumen akhir. Ini adalah garis besar siklus logistik. Jadi orang-orang logistik itu akan mulai berbicara dimulai dari bahan bakunya ngambil di mana, dalam bentuk apa bahan bakunya. Nah, kemudian mana bahan baku yang sesuai untuk kepentingan dari konsumen. Dan di sini dari raw material atau dari bahan baku sampai dengan konsumen ini terjadi hubungan yang terintegrasi, tidak berdiri sendiri-sendiri, tidak putus, sehingga misalkan di sini konsumen saat ini misalkan contohnya sekarang ini pandemi masih cukup lumayan, ada wabah yang sangat luar biasa, sehingga dibutuhkan suatu kegiatan yang namanya online system. Maka sekarang ini yang namanya kebutuhan material itu arahannya bagaimana bisa menyokong industri online system tersebut. Ini, makanya sekarang dalam perkembangannya ini terus mengikuti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian untuk masalah supplier, ya, suppliernya di sini nanti dari perusahaan tersebut ini akan bisa memilih mana supplier yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumennya. Apakah harus ngambil supplier dari dalam negeri atau luar negeri? Ada beberapa produk, ya, produk itu kalau kita amati ya yang ada di masyarakat saat ini banyak sekali produk. Ada yang bentuknya mass production atau produksi massa, ada yang custom. Nah, di sini kalau kita amati, mungkin kalian nanti bisa browsing-browsing ya. Itu ada beberapa produk, itu yang bahan bakunya itu dipecah. Tidak hanya di satu negara, tetapi di banyak negara. Nah, ini kenapa kok mereka harus memecah produk tersebut? Karena ini memang itulah kebutuhan dari konsumen. Itulah kebutuhan dari konsumen. Apa yang dibutuhkan konsumen? Yang dibutuhkan konsumen adalah barang yang berkualitas, tetapi harganya terjangkau. Supaya harganya terjangkau, makanya pihak perusahaan itu memecah bahan baku tersebut diambil dari beberapa negara. Nah, diharapkan yaitu negara yang paling dekat dengan konsumen tersebut. Ini. Tetapi ada juga perusahaan itu dia bahan baku, proses produksinya itu cuma ngambil dari satu negara kan. Ya, contoh ada arloji ya, arloji yang paling mahal ya. Arloji yang paling mahal itu harus pesan, Kenapa kok harus pesan? Karena produksinya itu harus di pusat negara yang menghasilkan produk tersebut.
Nah, ini memang ada karakteristik seperti itu. Kemudian masalah distribusi juga. Distribusi di sini ini juga harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, oleh customer. Apa yang dibutuhkan oleh customer atau pelanggan atau konsumen. Nah, contoh misalkan obat-obatan. Ada beberapa perusahaan farmasi ini yang sudah menerapkan alat distribusi dia itu antara produk yang satu dengan produk yang lain itu berbeda. Karena apa? Memang perilaku obat itu juga berbeda-beda. Makanya di sini ada perusahaan-perusahaan farmasi di mana dia distribusi obatnya untuk obat-obat tertentu. Contoh yang berbau narkotika ya, atau berbau psikotropika, ini menggunakan alat transportasi yang berbeda dengan obat-obat biasa. Karena obat-obat psikotropika di situ rentan rusak ya. Rentan rusak, kemudian rentan dicuri orang. Makanya perilakunya berbeda. Nah, jadi aliran logistik itu nanti akhirnya ini ada dari pemasok, ada kurir ya, melibatkan kurir, ada pabrik, kurir lagi, distributor, kurir lagi sampai pelanggan. Ini aliran logistik. Dan ini terus seperti itu. Maka pengertian logistik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logik, yang berarti rasional, masuk akal, dapat dipertanggungjawabkan. Dan tikos yang artinya berpikir. Berarti kalau secara letterlek bahasa, itu logistik itu diartikan berpikir rasional atau berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga logistik itu dapat diartikan sebagai integrasi dari pengadaan, transportasi, manajemen persediaan, aktivitas pergudangan dalam menyediakan alat atau cara yang berbiaya efektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan baik internal maupun eksternal. Jadi di sini ada suatu proses integrasi. Integrasi itu berarti tidak berdiri sendiri-sendiri. Satu sama lain itu saling berkaitan. Tidak transportasi berdiri sendiri, persediaan berdiri sendiri, pergudangan berdiri sendiri, tidak. Tetapi ini adalah saling terintegrasi. Bahkan kalau kita amati, ada bagian yang namanya pergudangan itu dia malah sebagai tempat display barang yang akan dijual. Nah, kenapa kok displaynya di gudang? Karena di sini harapannya langsung bisa mempertemukan dengan supplier. Tidak hanya dari manufaktur, tetapi dari supplier. Karena di situ membutuhkan bahan baku yang khusus. Bahan baku yang tidak hanya sekedar manufaktur yang memahami, tetapi supplier juga memahami. Ini. Jadi di sini pergudangan pun menjadi ajang untuk mendisplay barang. Nah, logistik ini melibatkan suatu proses perencanaan. Jadi harus ada suatu proses perencanaan di dalam logistik. Jadi logistik tidak bisa langsung dijalankan, itu tidak, tetapi ada proses suatu perencanaan terlebih dahulu. Lalu implementasinya bagaimana? Controllingnya atau pengendaliannya seperti apa agar didapat suatu efisiensi. Ya. Kalau tadi yang di atas itu adalah efektivitas, berarti sesuatu hal yang tepat. Nah, kalau yang pengertian kedua di sini adalah suatu efisiensi. Efisiensi itu adalah
posisi yang paling hemat. Baik itu bisa hemat waktu, hemat biaya, hemat sumber daya, kan itu namanya efisiensi. Akan biaya dan keefektifan proses penyimpanan bahan mentah, setengah jadi, barang jadi, dan informasi-informasi yang berhubungan. Jadi di sini tidak hanya masalah bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan jadi, tetapi sampai dengan informasi-informasi. Jadi tadi saya ungkapkan, kenapa kok sampai ada perusahaan yang mendisplay barangnya itu di gudang? Karena di sini dibutuhkan informasi-informasi yang akurat. Sebabnya kenapa kok didisplay di gudang? Di gudang di situ nanti akan ditata, oh ini menggunakan palet atau tempat untuk meletakkan barang itu ukurannya sekian. Nah, nanti di posisinya sekian. Nah, ini butuh barangnya adalah seperti ini, lalu bahan bakunya seperti ini kan gitu. Nah, informasi-informasi ini harus sampai dari siapa? Dari konsumen sampai ke mana? Sampai ke produsen. Juga sampai ke supplier. Makanya didistribusinya di gudang. Jadi di sini dari titik asalnya siapa? Titik asalnya adalah konsumen. Karena itu titik utama. Jadi mulai dari konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Sehingga ketika konsumen itu dapat barang yang sesuai dengan kebutuhan dia, maka dia itu akan memperoleh suatu kepuasan. Kepuasan yang di situ nanti kalau konsumen itu puas, ya, ini bisa memunculkan loyalitas. Ini adalah logistik. Nah, pengertian logistik yang lain, logistik merupakan fungsi yang melibatkan perpindahan, mengatur perpindahan barang, penyimpanan material dalam perjalanannya dari pengirim awal itu siapa? Supplier. Apa yang dikirim? Raw material atau bahan baku. Melalui rantai pasok. Rantai pasok itu apa? Supply chain kan ya. Sampai ke pelanggan akhir kan itu. Jadi ini jelas sekali ya. Melibatkan suatu perpindahan, mengatur perpindahan, menyimpan barang atau material yang dipindahkan. Dan dari mana? Dari titik awal. Titik awalnya itu mana? Titik awalnya adalah supplier. Kan gitu kan? Apa yang disampaikan supplier? Raw material. Kan gitu. Nah, pengertian yang lain adalah logistik merupakan seni dan ilmu yang mengatur dan mengontrol arus barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya seperti produk, jasa, dan manusia dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Jadi di sini logistik juga diartikan sebagai suatu seni. Kok bisa seni ya? Jadi seni itu ada hubungannya dengan rasa. Rasa itu hubungannya dengan selera kan ya. Jadi sama-sama misalkan mengambil suatu bahan baku atau raw material tadi. Nah, sama-sama misalkan garam. Kalau kita lihat garam itu banyak sekali kan. Ada yang garam itu hasil dari proses kegiatan yang ada di laut ya, menjadi suatu garam. Ada juga garam yang sudah diproses kimiawi kan ya. Makanya kan itu ada garam beriodium, ada garam halus kan gitu. Gula pun juga sama. Ada yang masih nanti dibentuk gula pasir, gula batu kan ya. Bahkan ada yang gula cair kan. Ini adalah ada seni.
seni. Ini hubungannya dengan rasa, selera. Nah, logistik ini memadukan seni dan ilmu. Jadi ilmu yang dikembangkan di dalam logistik ini tidak hanya sekedar ilmu yang sudah berkembang, ilmu manajemen pada umumnya, tetapi ini juga di dalamnya tersebut ada suatu seni yang dikembangkan oleh manajemen tersebut. Nah, seni ini larinya kemana? Seni ini larinya ke selera dari konsumen. Nah, harapannya apa kan itu? Harapannya apa? Harapannya nanti itu bisa mengoptimalkan penggunaan modal yang ada. Jadi dengan manajemen logistik ini, kalau dia itu mengelola dengan baik, misalkan contoh, bisa dapat bahan baku yang tepat, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Misalkan tadi kita mau membuat suatu minuman, ya, gulanya manisnya seberapa. Nah, ini kan hubungannya ada seninya di sini. Nah, nanti bahan bakunya ngambil di mana, kan itu kan? Nah, nanti kalau bisa dapat produk minuman yang enak sesuai dengan seleranya konsumen, tidak terlalu manis, juga tidak terlalu hambar. Nah, ini kan konsumen itu menjadi puas. Kalau puas kan tadi itu, kalau konsumen puas, maka dia itu akan melakukan pembelian ulang. Akhirnya dia menjadi loyalitas. Nah, dengan kita langsung bisa mengetahui informasi-informasi tersebut, bagaimana caranya ya dengan sistem informasi yang berkembang, maka kita tidak perlu coba-coba. Kan kalau kita, ibaratnya kita mau membuat minuman, membuat es gitu ya, kita sudah tahu, oh pasar saya itu adalah di daerah ini, di daerah ini, misalkan contoh di daerah istimewa Yogyakarta. Di daerah istimewa Yogyakarta itu terkenal itu suka makanan yang manis-manis. Maka ini sudah secara otomatis mengembangkan makanan-makanan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu teksturnya manis kan. Jadi sudah tidak perlu bolak-balik coba-coba. Beda kalau kita itu tidak tahu informasinya secara akurat, maka kita akan lalu melakukan coba-coba. Nah, coba-coba ini memboroskan modal. Nih, logistik juga mencakup integrasi informasi, ya, transportasi, inventory, pergudangan, kemudian reverse logistik sampai pemaketan. Nah, kalau yang kita kenal kan biasanya yang belakang ini. Logistik itu pemaketan. Padahal pemaketan ini salah satu bagian terkecil dari kegiatan logistik. Jadi di sini tidak hanya pemaketan, tetapi juga mulai dari integrasi informasi. Sekarang ini yang berkembang adalah teknologi secara internet. Maka kalau kita lihat, sekarang ini berkembang di internet adalah banyak sekali marketplace, itu mereka itu bekerjanya seperti apa? Mereka bekerjanya sebagai logistik. Di mana di situ ketika kita sebagai konsumen membutuhkan suatu barang, kita nanti ketika kita klik, ya, kita klik barang X gitu ya, itu langsung nanti akan terhubung kepada perusahaan yang menyediakan. Lalu perusahaan yang menyediakan itu nanti secara terintegrasi pula sudah akan sampai ke suppliernya. Jadi kita itu cuma klik apa yang kita butuhkan, itu sudah sampai ke integrasi ke suppliernya. Jadi sudah tidak perlu lagi kita itu menghitung-hitung secara manual, tetapi ini sudah langsung terintegrasi. Ini adalah logistik. Nah, logistik merupakan aliran material, informasi. Nah, di sini ada tambahan uang antara pengguna dan pemasok. Nah, di sini ditambahi ada
aliran uang. Jadi di dalam logistik jelas yang namanya jual beli ini selalu akan membutuhkan uang. Nah, uang yang sekarang ini berkembang di masyarakat, era internet seperti sekarang ini juga sudah pakai uang virtual. Uang virtual itu apakah uang pura-pura? Tidak. Jadi uang itu memang benar-benar uang, tetapi bagaimana uang tersebut dilakukan secara apa? Transfer, ya. Transfer antar bank. Jadi tidak ada istilahnya uang secara fisik. Lalu kita mengeluarkan dompet, ya. Kemudian lalu kita membayar, itu tidak. Jadi apalagi sekarang banyak sekali layanan-layanan pembayaran secara dompet elektronik kan itu. Ini adalah juga bagian dari sistem logistik. Maka kalau di sini sudah ada uang seperti ini, maka integrasinya, kalau tadi cuma sekedar dari supplier sampai dengan konsumen, tetapi di sini nanti juga ada integrasi ke bank. Bank mana yang akan dipakai? Bank mana yang dipakai oleh supplier? Bank mana yang dipakai oleh perusahaan? Itu yang berkembang adalah seperti itu. Nah, definisi logistik modern itu adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan, penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para supplier di antara fasilitas-fasilitas perusahaan kepada para pelanggan. Di sini ada kata-kata strategis. Kenapa kok strategis? Strategi itu di dalam pemasaran apa saja? Ada strategi produksinya, ada strategi dari pemasarannya, ada strategi keuangannya, ada strategi SDM-nya. Nah, di dalam logistik ini juga akan memperhatikan strategi tersebut. Jadi tadi saya utarakan ada suatu produk. Suatu produk, taruhlah adalah sebuah laptop. Sebuah laptop ini ada yang dia itu keyboardnya pesannya dari mana, LCD-nya pesannya dari mana, kan itu. Lalu proses merakitnya di mana, ini adalah di negara-negara yang berbeda, tetapi yang paling dekat dengan konsumen. Ini salah satu juga strategi. Kenapa kok sampai seperti itu? Supaya apa? Supaya harganya bisa lebih murah. Kalau harganya lebih murah, barangnya kualitasnya sama, itu jelas lebih dilirik oleh konsumen. Nah, kalau menurut Christopher ya, logistik is the process of strategically. Bersama tadi, strategically ada strateginya. Managing the procurement, pengadaan, movement and storage, pergerakan dan penyimpanan of material, bahan baku, part and finishing inventory, sampai dengan persediaan akhir, and the related flows of information, dan informasi-informasi yang berhubungan to the organization and its marketing channel, ya, sampai ke organisasi dan channel pemasaran in such a way that current and future profitability and maximize through the cost effective fulfillment of order. Jadi di sini nanti dengan melakukan pengadaan atau proses logistik yang strategik tadi, harapannya adalah di masa yang akan datang itu bisa memaksimalkan laba. Laba yang diperoleh oleh perusahaan. Kenapa kok bisa memaksimalkan laba? Karena apa? Bisa memangkas biaya-biaya yang harusnya keluar menjadi tidak keluar. Ini adalah memaksimalkan
laba. Nah, pengertian yang disampaikan oleh the Chartered Institute of Logistics and Transport, logistik as the time related positioning. Nah, ini ada time related positioning of resource or the strategic management of the total supply chain. Logistik involves more than the simple delivery of product. Nah, ini kalau boleh dikatakan, kalau kita bahas di materi manajemen operasional, ini boleh dikatakan ini di dalam logistik ini kita juga memperhitungkan apa yang namanya just in time. Waktu pada posisi yang sesuai. Jadi dengan kita menggunakan manajemen logistik ini, harapannya nanti di situ bisa memperoleh barang, bahan bakunya sampai ke konsumen di waktu yang tepat. Nah, ini nanti biasanya kalau di Indonesia biasanya di hari raya keagamaan kayak Idul Fitri, Natal, ya. Ini ataupun juga seperti tahun baru, ini adalah suatu momen-momen. Nah, di sini logistik itu perlu suatu strategi-strategi. When applied to business, it is a matter of the effective coordination and or integration of business activity. Jadi di sini perlu ada koordinasi yang tepat, integrasi yang tepat antar bisnis. Mulai dari mana? Storage, ya, tempat penyimpanan, pergudangan, handling, penanganannya, ya, purchasing-nya, pembeliannya, packaging-nya, untuk kemasannya, sampai transportnya, sampai proses produksinya. Ini ada suatu koordinasi yang efektif, koordinasi yang tepat, dan saling integrasi satu sama lainnya. Nih, jadi logistik itu nantinya bisa menghasilkan suatu the objective is for these separated activities to effectively work together so that the right resource are provided at the right place at the right time and the right price. Jadi kan nanti harapannya itu ada sampai di waktu yang tepat, tempat yang tepat, harga yang tepat. Itu adalah logistik. Jadi tidak hanya sekedar ngirim barang, ya. Nah, makanya di sini komponen logistik itu ada pengadaan sumber daya, ada manufaktur berarti yang pabrik yang mengolahnya, ada bagian distribusinya, storage and warehousing itu adalah pergudangan, jadi ada gudangnya, juga ada information system and customer service, ada sistem informasi dan pelayanan pelanggan. Ini adalah logistik. Jadi tidak hanya sekedar pemaketan tadi yang sering kita kenal, itu cuma bagian kecil. Tetapi ini semuanya mulai dari sourcing and procurement, ya. Mulai dari pengadaan, apa yang diadakan? Diadakan adalah bahan bakunya, ngambilnya dari mana, lalu jumlahnya berapa, nanti menggunakan alat transportasi apa, sampai kepada nanti pengolahannya di pabrik, distribusinya bagaimana, lalu disimpan di gudangnya seperti apa perlu disimpan di gudang atau tidak, kan, sampai ke pelayanan pelanggan. Demikianlah pembahasan manajemen logistik dengan topik pengantar manajemen logistik. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.